Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita di mata kuliah SIM ya. Tentunya di sini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya yang berhubungan tentang sistem informasi pemasaran ya, atau yang dikenal dengan SIP kemarin. Kemudian kita juga sudah mengenalkan ada 4 poin atau 4P ya, mulai dari pengenalan produknya, kemudian promosinya, ya, terus tempatnya, bahkan sampai harganya. Nah, di sini kita masih melanjutkan berhubungan dengan promosi, tapi ini kelanjutannya adalah berhubungan dengan materi baru tentang sistem informasi manufaktur. Ya, siapa sih yang nggak tahu ya, kalau kita berbicara tentang manufaktur berarti di situ kita berbicara tentang barang dan jasa. Nah, di sini ya, pengertian dari sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem yang berbasis komputer kemudian bekerja dalam hubungan ya dengan sistem informasi yang fungsional. Nah, untuk mendukung sebuah manajemen dalam perusahaan, kemudian dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan manufaktur produk tentunya ya. Dalam manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya itu tetap bertumpu pada IPO yang kita kenal dengan inputan, pemrosesan, dan juga output ya. Tujuan sistem informasi manufaktur ini adalah untuk mendukung fungsi dari produksi yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan ya, seperti perencanaan, kemudian pengendalian proses ya untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, tujuan ini juga berhubungan dengan perhitungan harga penjualan terhadap produk yang dihasilkan, di mana yang hasil akhirnya itu adalah berhubungan dengan penyajian laporan keuangan ya, dengan data yang benar pula tentunya. Oke ya, jadi itu berhubungan dengan sekilas pengertian dari manufaktur. Sedangkan basis dengan komputer dalam manufakturnya di sini adalah poin pertama, komputer untuk didesain ya, digunakan untuk membantu dalam perancangan produk ya yang akan kita produksi atau yang akan diproduksi. Kemudian nanti akan diterapkan ke dalam perusahaan. Kalau kita ngelihat di pabrik-pabrik itu banyak sekali contoh ya dari penggunaan itu berhubungan dengan komputer dalam manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah komputer untuk manufaktur ya, digunakan untuk membuat produk yang sudah dirancang pula ya. Kemudian sebelum kita merancang bisa digunakan juga untuk produk yang sudah dirancang ya. Alat mesin yang dikontrol oleh komputer akan menghasilkan produk ya sesuai dengan spesifikasi desain yang diperoleh dari database desain ya, sesuai dengan sistem yang sudah disistemkan dalam komputerisasinya ya. Jadi sesuai dengan desain dan lain sebagainya atau sesuai dengan kemasannya ya. Komputer dalam manufaktur juga ada hubungannya dengan perobotan. Nah, untuk perobotan ini biasanya bisa dilihat dalam industri-industri seperti mobil kalau di sini ya, yang sudah terjadi pada tahun 1974 ya. Kemudian robotik ini juga bertujuannya untuk mengurangi biaya dan juga untuk melakukan pekerjaan yang lebih beresiko tentunya. Nah, jadi di sini diciptakanlah komputer ya dalam manufakturnya itu berupa robotan atau robotik ya. Kemudian komputer sebagai sistem informasi manufaktur juga bisa digunakan untuk sistem poin pemesanan kembalian ya, atau kita kenal dengan ROP ya, reorder point ya. Jadi di sini adalah reorder point, keseimbangan yang ada untuk memicu pemesanan untuk penambahan stok yang baru ya, di mana konsepnya itu ketika stok habis atau bisa saja nanti dikarenakan oleh proses produksinya mungkin ya, terdiri dari bahan mentah atau apanya,
Kemudian bisa juga dikarenakan aktivitas penjualannya yang biasa terjadi pada barang jadinya ya. Kalau diproduksi berhubungan dengan bahan mentahnya, kemudian kalau berhubungan dengan aktivitas penjualan itu akan berhubungan dengan barang jadinya ya. Atau juga keseimbangan turunnya bisa saja nanti sampai ke titik nol ya. Dan juga penambahan stok itu akan di-reorderkan kembali ya, reorder point kan, atau penambahan stok kembali ya, datang dari pemasok, dan bisa juga keseimbangan yang ada itu nanti akan balik ke tingkat yang paling atas lagi. Nah, siklus ini juga akan berjalan berulang terus ya. Ketika dia stok habis, maka dia akan kembali lagi ke poin atas ya, sesuai dengan reorder point dari komputer yang dimanfaatkan sebagai sistem informasi di bagian manufaktur. Nah, reorder point juga dia bisa perusahaan itu mengantisipasi kekosongan stok dan bisa juga untuk melakukan pemesanan itu sebelum terjadinya kekosongan stok. Nah, dia melakukannya menggunakan ada rumusnya di mana R sama dengan LU ditambah S ya. Nah, ini pengertian dari R itu adalah poin pemesanan kembalinya, kemudian L itu adalah harinya atau dikenal dengan lead time pemasok. Kemudian untuk U-nya adalah jumlah unit yang digunakan atau juga yang dijual per harinya ya, atau bisa kita kenal dengan angka penggunaan. Sedangkan S-nya adalah tingkat stok pengamanan. Itu biasanya dalam unitnya itu berapa ya. Nah, kemudian perencanaan keperluan bahan atau dikenal dengan MRP ya, atau Material Requirement Planning. Di sini adalah dia merupakan program yang digunakan untuk menganalisis jadwal ya produksi yang akan datang dan mengidentifikasi bahan yang akan dibutuhkan yang berhubungan dengan kuantitas dan juga tanggal bahan tersebut, kapan sih dipergunakan atau kapan sih diperlukannya ya. Kemudian metode MRP ini biasanya juga lebih unggul dari ROP ya, atau reorder point tadi ya, karena dengan MRP ini dapat mencegah terjadinya kekosongan stok ya, lebih cepat tahunya. Dan jika diketahui kebutuhan bahan yang akan datang, maka dapat menegosiasikan perjanjian pembelian dengan pemasok dan menerima potongan harga ya. Jadi cara kerjanya lebih cepat dengan menggunakan MRP atau Material Requirement Planning ya, karena memang sudah diplanningkan dulu ya untuk stoknya. Kemudian perencanaan sumber manufaktur ya, masih berhubungan dengan di sini MRP ya, Manufacturing Research Planning. Di sini adalah perluasan konsep daripada MRP atau area manufaktur yang memadukan semua proses dalam manufaktur yang ada hubungannya dengan manajemen bahan ya tentunya. Kemudian keberhasilannya juga bisa diimplementasikan dalam MRP ya. Biasanya dia tergantung dari beberapa poin ya, atau dikenal dengan MRP. Dua ya, pertama adalah komitmen manajemen puncak ya untuk mengimplementasikan MRP dalam menjalankan sebuah bisnisnya ya, karena memang sesuai dengan planning juga ya, dari research planningnya ya, jadi berhubungan dengan manajemen puncaknya ya untuk menerapkan atau untuk menjalankan MRP ini ya dalam bisnisnya tentunya. Kemudian poin kedua adalah melakukan analisis kebutuhan itu untuk mengidentifikasi kebutuhan si pemakai ya, di mana menetapkan rencana proyek dan penanggung jawabnya itu, terus pengontrolan sistem produksi fisik dan juga memberikan pelatihan bagi si penggunanya ya, fungsi dari MRP-nya. Kemudian pemilihan hardware dan software yang baik tentunya. Nah, ini akan menjadi tolak ukur dari sebuah penggunaan atau penerapan dari MRP ini sendiri ya tentunya. Kemudian di sini ada manfaatnya. Yang pertama adalah menggunakan sumber yang lebih efisien tentunya. Kemudian perencanaan prioritas produksi itu lebih baik ya. Poin ketiga adalah pelayanan pelangganannya itu yang tentunya akan lebih meningkat. Kemudian moral pekerja yang meningkat pula ya. Sehingga informasi manajemen pun akan timbul menjadi lebih baik
ya. Kemudian ada juga yang kita kenal dalam komputer sistem informasi manufaktur ini JIT ya, kalau kita kenal dengan just in time ya. Dia adalah suatu teknik untuk menjaga agar arus bahan itu sampai ke pabrik itu tepat waktu. Nah, jadi kita menggunakan just in time. Nah, contohnya di sini contoh dari tekniknya adalah penerapan Kanban atau bahasa Jepangnya yang berarti kartu atau catatan kehilangan, ya, atau tanda Kanban ini yang akan memungkinkan pekerjaan yang mengalir dengan cepat ya dengan menarik bahan sepanjang proses assembling dari pos ke posnya ya. Jadi teknik penggunaan dari just time itu nanti akan terlihat ya dari satu bagian ke bagian yang lain itu akan berjalan dengan baik. Nah, nanti kalau memang ada sesuatu yang bermasalah nanti akan ada tanda kanbannya ya sehingga akan mengalir dengan tepat juga. Nah, ini adalah model dari sistem informasi manufakturnya. Ya, seperti yang dibilang tadi, dia tak luput juga dari input, proses, outputnya. Ya, bisa kita lihat di sini untuk sistem daripada subsistem input terdiri dari akuntansinya, kemudian rekayasa daripada industri, sampai adanya intelijen manufaktur. Nah, sumbernya bisa dari internal, bisa juga dari lingkungan. Nah, kalau dari lingkungan nanti dia berhubungannya dengan intelijen manufaktur. Dia mendapatkan infonya itu dari intelijen manufakturnya. Sedangkan dari internalnya bisa dari pengolahan rekayasa perulangannya dari rekayasa industri sama dengan sistem informasi akuntansinya ya. Kemudian nanti barulah masuk ke dalam database sehingga nanti akan menghasilkan outputnya terdiri dari beberapa poin ya. Nah, di sini ada subsistem produknya, kemudian persediaannya, terlihat dari kualitasnya, bahkan sampai biaya ya yang tertuju pada si pengguna nanti akan disampaikan ke pengguna yang bisa diterima si pengguna itu bisa berupa data dan juga bisa berupa informasinya. Oke ya, jadi untuk pengenalan dari sistem informasi manufaktur cukup dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Jadi itu hari ini saya rasa cukup dulu. Nanti akan ada tugas di Zoom ya, di pertemuan Zoom kita. Oke, saya akhiri untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.